dan Ibu Pendeta, dan marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa, pada hari Pentakosta ini kami tidak lain dan tidak bukan merindukan akan Engkau jamahan Roh Kudus dan jamahan daripada kasih anugerah-Mu di dalam jemaat ini. Dan sebagaimana kami ada datang pada saat ini, biarlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sebab seluruh dunia merayakan hari Pentakosta bagi orang yang percaya, dan bagi orang yang percaya disitulah ada keselamatan, dan disitulah adalah pengampunan dosa, dan disitulah ada sukacita, namun juga kuasa yang diberikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan kebaktian dan jam yang Kau berikan kepada hamba-Mu, kami penuhi dengan ucapan untuk Kau maafkan dan Kau ampuni segala dosa hamba-Mu, baik yang difikirkan, baik yang dikatakan, khususnya yang dilakukan, agar firman-Mu layak, agar firman-Mu kudus, dan agar firman-Mu membawa sukacita dan kuasa untuk jemaat di sini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, dan semua yang percaya berkata amin. Amin. Maaf, saya akan bagi media mohon dibukakan Kisah Para Rasul bagi mereka yang memiliki HP atau Alkitab, yang ingin turut membaca dari Alkitab atau HP-nya, maka dipersilahkan untuk melakukannya. Akan ditayangkan di layar, dan kita akan bersama-sama membaca daripada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Alkitab yang ada di hadapan saya ini adalah Alkitab yang telah membawa jemaat sampai pada hari ini, dan kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran Allah Bapa adalah di dalam buku ini, di dalam kitab ini. Dan hari ini kita kembali membaca apa yang ada di dalamnya, dan saya akan bersama-sama untuk membaca di dalam. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, kemudian jemaat saya undang jemaat untuk berdiri bagi mereka yang bisa berdiri, kecuali Ibu Sen, ya. Sen itu boleh duduk. Bagi kita yang bisa berdiri, mari kita baca bersama-sama dari kitab Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan coba untuk baca di kecil. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya ayat yang kedua, jemaat. Tiba-tiba turunlah dari langit. Belum keluar ya? Maaf, saya bacakan. Maaf, belum keluar, saya bacakan. Oh ya, ini sudah keluar. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berlebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk Lima, bisa? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6. berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita.
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata, kita orang Parsia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan penduduk Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh minum manis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan pada kehidupannya masing-masing. Saudara, hari ini sebuah hari yang sangat besar bagi mereka yang percaya, yang saleh dan yang rasulah. Dan kalau kita kembali kepada kisah para rasul pasal pertama itu, maka di situ ditulis bahwa Yesus yang menjanjikan agar kuasanya akan diturun di atas para rasul yang ada di situ. Dan di pasal 1 juga diceritakan bahwa mereka berkumpul bersama, menunggu, berdoa dan menyembah Tuhan sambil menunggu janji Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus atau si penolong akan diberikan kepada mereka. Dan di situ ada 120 orang berkumpul di pasal 1 ya, nanti tidak usah dibuka. Kita boleh baca di rumah mungkin, tapi kita akan memusatkan diri kepada kuasa Roh Kudus di pagi hari ini. Dan namun sekedar untuk kembali kepada khotbah minggu lalu daripada hamba Tuhan dan gembala sidang di sini, maka di situ sudah bahwa kita berkumpul di satu tempat dan di dalam kesatuan dan kesalahan satu keiyaan, dan agar kita semua bersatu di dalam iman Yesus Kristus Tuhan kita, dan agar tidak ada celah-celah di mana kita itu tergoda, bahkan terpancing untuk katakanlah saling mengejek, saling mengecohkan, saling membicarakan kekurangan, kelebihan dan seterusnya, agar tidak ada perpecahan. Kembali kepada ayat 1. Jadi ini ada berkesinambungan dengan minggu lalu, di mana kita diundang untuk bersatu di dalam satu keiyaan di satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi kita diundang pada hari ini juga berkumpul di satu tempat yang kudus, di rumah Tuhan, di rumah Bapa. Dan kok di hari Pentakosta ini kita kembali diingatkan bahwa kita harus berkumpul, harus bersatu dan kesatu keiyaan, seperti di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 10, khususnya di ayat 1 dan 2. Maka di situ dikatakan hari ini kita kembali menunggu curahan Roh Kudus pada waktu itu. Dan 120 rasul-rasul dan orang percaya berkumpul di Yerusalem, menyembah Tuhan, berdoa dan menunggu akan janji Tuhan Yesus. Ayat yang kedua.
Nah, di sini akan kita baca dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Tadinya saya mau minta media untuk pecahkan suara besar untuk seolah-olah itu adalah bunyi, tapi nanti jemaat kaget. Jadi saya tidak lakukan dan saya agak lambat tadi. Tapi ada suatu bunyi seperti taufan, seperti pokoknya ada angin keras, angin besar yang seolah-olah akan merusak dan memenuhi seluruh rumah. Rumah itu pada waktu itu mereka berkumpul di satu rumah 120 orang, dan kita berkumpul hari ini di rumah Bapa, di rumah kudus hari ini agar kita benar-benar turut merasakan bahwa sebentar lagi akan ada curahan Roh Kudus bagi yang percaya, bagi yang merasakan bahwa kita datang ke gereja ini tadi pagi itu siap-siap itu menantikan sesuatu, dan Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah saya pergi akan aku kirimkan, akan aku berikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan saya baca di sini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, seperti badai. Nggak apa-apa. Seperti badai dan angin yang keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, kita semua duduk di sini dan saya berusaha untuk membawa saudara ke dalam situasi tadi Gembala Sidang mengatakan 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan, kemudian naik ke surga. Hari ini sebagaimana janjinya 50 hari setelah kebangkitannya, maka janjinya ditepati bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan Yesus memenuhi janjinya dan mencurahkan, memberikan, memenuhi rohnya, roh kebenaran kepada setiap orang yang percaya, dan termasuk jemaat di sini. Ayat yang berikutnya, ya. Dan tampaklah kepada mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka melihat seperti seolah-olah kalau itu salib-salib yang ada itu seolah itu adalah api-api. Bisa dimasukkan api. Kalau tadi sudah di api yang menyala sudah dinyanyikan. Itulah yang mereka lihat. Tadi kita nyanyikan bersama. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Berikutnya aja. Oh ya, oke. Api ini terlalu banyak, tapi sekedar untuk bayangan bahwa bagaikan api-api yang menyala hingga turun pada setiap orang, pada masing-masing yang duduk di situ. Dan mungkin kita sulit untuk melihat bahwa ada api Tuhan, ada Roh Kudus yang menyala-nyala, ada api turun dan hinggap di atas Ibu dan di Mama Sen tadi ya. Semoga Mama Sen yang relatif baru katanya bisa mengerti dan bisa melihat api-api yang ada di depan kita itu sebenarnya bisa turun kepada Mama Sen di bawah itu dan akan memberkati. Dan dalam nama Yesus hari ini juga akan menyembuhkan segala sesuatu yang ada di belakang, dan agar segala sesuatu yang ada di depan diberkati. Oke. Nah, kita akan kembali kepada ayat kelima ya. Ayat yang kelima menunjukkan sesuatu yang selama gereja Tuhan ada menjadi sesuatu yang fenomena, menjadi satu polemik, menjadi satu perpecahan, menjadi satu salah pengertian dan seterusnya. Namun kita akan berusaha dalam kuasa Roh Kudus dan dalam anugerah Tuhan Yesus, kita akan berusaha untuk meluruskan dan berusaha untuk menjelaskan api maupun kuasa yang diturunkan di jemaat sini.
tidak jauh lagi, tapi di jemaat di sini, dan saya akan mengundang. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat, saya telah memberikan satu pucuk kertas, yaitu bahasa masing-masing. Sayang bahasa Belandanya tidak ada di sana, tetapi marilah yang telah menerima sepucuk tulisan itu, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, berdiri. Saya undang mereka yang telah menerima itu berdiri dan membacakannya bersama-sama dengan lantang, dengan keras, dan Ibu Gembala tentu dengan mikrofon kalau bisa dalam bahasa yang diberikan. Dan yang diberikan masing-masing. Dan maaf, saya sudah mempersiapkan untuk Om siapa ya, lupa yang Om Yub. Kakak saya siapa? Om siapa? Om Yub. Om Yub. Ya. Yopi. Yub. Oh iya. Sebentar. Kita saya punya ini. Kita Ini yang bahasa Belanda. enggak Bapak. Oke, bahasa Belanda. Kita saya sama-sama dengan Ibu Gembala akan membacakannya dalam bahasa Mama Sen saya ajak berdiri sebentar saja Mama Sen saya ajak berdiri. Ajak berdiri ya, kita baca bersama-sama. Bagi yang mereka yang telah menerima surat itu bersama-sama atau berdua atau bertiga, mari kita dengan lantang, setelah saya berikan apa-apa, mari kita bacakan apa yang ada di hadapan kita. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti hembusan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan menyerat pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu kepada mereka. Haleluya. Kira-kira begitulah apa yang dialami oleh para rasul pada saat itu dalam hadirat Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Silakan duduk. Terima kasih Ibu Gembala. Mengingat akan bahasa Belanda, saya tadi ini bahasa Mandarin. Maaf, agak ramai hari ini, tapi itulah curahan Roh Kudus. Kita tidak tahu kuasanya akan berapa. Ada yang menari-nari, ada yang angkat tangan, ada yang penyanyi, ada yang bersorak-sorak, ada yang berbahasa roh, berbahasa lidah. Tetapi bukan itu yang dikatakan 2000 tahun yang lalu. Mereka berkata-kata, yang keempat, kelima. Di ayat sebelumnya yang keempat ya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh, seperti yang saya bagikan hari ini. Ada bahasa Batak, ada bahasa Manado, ada bahasa Belanda, ada bahasa Bali, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan ada bahasa Mandarin. Tapi bayangkan ada 120 orang lebih pada waktu itu tinggal bersama menunggu worship, menyembah Tuhan
dan berdoa untuk Tuhan. Tiba-tiba maka curah Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada orang-orang itu, dan api-api itu menyala-nyala di atasnya. Di setiap orang ada api-api yang menyala. Saya tidak tahu bagaimana saya harus membuat api itu menyala-nyala di atas saya maupun di atas saudara, atau di atas ibu gembala atau di bapak gembala sidang. Tetapi bayangkan, nah ini dia bagus, api-api dan itu benar-benar. Maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berikutnya 5. Di Yerusalem itu ada 120 orang yang hadir, menanti, menunggu, berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan untuk menerima janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan, akan diberikan, akan dipenuhi pada mereka yang hadir pada waktu itu. Adalah sangat sulit untuk seorang hamba Tuhan untuk mewujudkan Roh Kudus yang menyala-nyala itu di jemaat. Namun mari kita berusaha bersama-sama. Cobalah lihat kiri kanan daripada saudara hari ini. Lihat kiri kanan. Ini kalau tidak ada nggak apa-apa, lihat ke belakang boleh. Apakah Anda bisa melihat Roh Kudus di sebelah Anda? Saya tidak mau mempermalukan orang, saya tidak mau, itu bukan maksud saya, bukan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa setiap kita orang yang percaya diberikan Roh Kudus kita kala dibaptis. Tetapi pada baptisan kita itu yang berdasarkan pertobatan itu banyak yang berhenti. Setelah bertobat, mengaku dosa, kemudian dibaptis, kemudian ya situ saja. Nah, tapi sekarang pada hari Pentakosta ini, hari besar GPDI Indonesia, hari besar GPDI di seluruh dunia, kita ini merayakan sesuatu yang pada waktu itu telah berhasil untuk firman Tuhan sampai kepada pelosok-pelosok, dan itu adalah kuasa Roh Kudus yang membawa misionaris-misionaris, gembala sidang baik yang dari gereja, utusan gereja maupun pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung di pelosok Indonesia ini. Yang ke-6, ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berbunyi angin keras itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Di sini tadi kita sudah bacakan, ada orang yang bisa bahasa Bali, Ibu, Suksema, ada yang bahasa Batak. Tadi saya tunggu Om Yopi ya. Om Yopi itu bahasa Belanda, tetapi Ibu Sidang Gembala sudah membacakannya. Saya bacakan dalam bahasa Belanda ya. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau ada yang lain boleh, kalau enggak saya akan teruskan. En geschiedde haastelijk uit den hemel en geluid gelijk als een geweldige gedreven wind. En vervulde het hele huis waar zij zaten. Gak apa-apa. Tapi ini bisa, tidak bisa. Gak apa-apa, kita akan teruskan. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan teruskan bergembira hari ini dan dipenuhi. Dan kalau tidak jalan, gak apa-apa. Oh, mulai jalan. Ya, haleluya. Amin. Terima kasih tim media. Minggu lalu saya lupa mendoakan
tim puji-pujian dan tim musik, dan saya lupa mendoakan tim media karena sebelumnya sudah didoakan sama Gembala Sira. Saya pikir, aduh saya salah. Terima kasih untuk tim media di belakang, terima kasih untuk pemusik, terima kasih untuk pimpinan puji-pujian, terima kasih untuk jemaat yang hadir pada hari ini, termasuk Mama Sen yang katanya baru ya. Oke. Kita akan kembali kepada bahasa masing-masing. Di dalam perkembangan gereja, termasuk di dalam pertumbuhan GPDI, terjadi perbedaan-perbedaan di kurun waktu yang lama sekali, bahwa ada yang mementingkan berbahasa roh dan ada yang tidak mementingkan bahasa roh, tetapi kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan masing-masing yang membawa pertobatan, yang membawa pengampunan, yang membawa pemulihan, yang membawa kesembuhan, yang membawa sukacita. Jadi tidak hanya bahasa roh. Dan bila kita membaca Alkitab pada hari ini, maka di situ ditulis bahasa masing-masing. Ada tadi bahasa Batak tadi itu, bisa bacakan lagi ayat yang ketiga. Kita dengarkan bahasa Batak. Kurang keras. Biasanya di sini keras-keras, dansa-dansa. Di situ kalau jadi keras, yang lantang. Oke. Ini sekedar intermezzo. Sambil dulu, kalau bisa. Tuhan Yesus di atas bukit di Rio de Janeiro, Brasilia. Jadi dari jemaah dinasida sumantu dila ni api nomor jilang-jilang disonggopi ma galup nasida. Ada yang mengerti? Ada yang mengerti? Maaf, saya nggak mau mempermalukan siapapun. Ibu masih ada yang mengerti? Ada. Saya juga nggak mau. Bahasa Bali saya sedikit mengerti, tapi sudah mulai belajar karena saya harus bertemu dengan orang. Saya harus, maaf, saya berbahasa 5 bahasa, menulis dan membaca, tapi bicara banyak bahasa lagi, tapi itu bukan ditunjuk. Maksudnya bahasa-bahasa yang kita miliki itulah yang disebut mereka berbahasa-bahasa. Enggak ada. Ya, bahasa daripada mereka yang mereka ketahui, yang mereka asalnya. Jadi ada yang dari dari keturunan dari daratan Cina, ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Bali, ada dari Manado, ada dari Ambon, ada dari dan seterusnya. Terima kasih untuk mereka yang membacakan dalam bahasa Inggris tadi berdua bersama-sama, dan Bapak juga untuk dalam bahasa Batak. Terima kasih. Orang lain nggak mengerti. Itulah manifestasi daripada Roh Kudus yang memberikan bahasa-bahasa masing-masing ke dalam dirinya untuk berbicara, untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur pada waktu itu. Namun kalau orang dengar di luar itu, aduh ini gaduh sekali, ini bahasa apa, dan sepertinya orang kerasukan. Tetapi pada waktu itu adalah manifestasi daripada Roh Kudus di dalam diri masing-masing, sehingga mereka meluap-luap dengan bahasanya masing-masing. Kebetulan di sini ada Kisah Para Rasul ayat 1-4, tetapi mereka berbicara terus sampai di belum bisa ya. Oke, saya bacakan. Oke, nggak apa-apa. Di situ ditulis bahwa ada orang-orang dari Galilea, ada orang-orang dari pokoknya dari seluruh dunia. Saya lupa. Ada orang-orang dari Roma, ada orang-orang dari Kirene, ada dari tadi ya. Nah, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ternyata tidak. Seperti di gereja ini, bukankah semuanya itu murid anak Tuhan Yesus? Tidak. Kita semua datang dari segala penjuru Indonesia, dari segala keturunan, dan kita hadir di sini oleh karena panggilan Roh Kudus dan undangan daripada gereja
agar kita hadir di sini, dan Roh Kuduslah yang membawa saudara tadi pagi jam 8, jam 7 sarapan, mandi dan seterusnya, dan kemudian hadir di sini tepat waktu untuk datang di satu tempat, di dalam keiyaan, di dalam kesatuan, tanpa ada perselisihan, tanpa ada itu, kecuali kebenaran firman Tuhan, kecuali pengampunan dosa, kecuali keselamatan, kecuali pemulihan. Dan dalam nama Yesus saya berdoa, hamba berdoa agar ada kesembuhan buat mama saya, ada kesembuhan bagi mereka yang sakit. Hari ini pada sejarah GPDI di tahun 1920-an ada seorang buta huruf. Maaf, saya tidak menjelekkan seorang buta huruf, tidak sama sekali. Ini adalah kisah nyata. Ibu Kawulur, seorang buta huruf, seorang pengikut Yesus di gereja GPDI itu, dia mengasihi panggilannya sedemikian rupa, dipenuhi oleh Roh Kudus, orang Manado, dan dipanggil orang, dan dia mulai memberikan traktat, memberikan kayak tadi yang ada firman Tuhan, memberikan ada yang dari Yohanes, ada yang dari Matius, ada yang dari Markus, ada yang diberikan demi orang membaca Alkitab, mengenal Yesus, dan dalam dia tidak mementingkan orang diselamatkan atau tidak, dia tidak mementingkan baptisan, dia orang biasa tapi dipenuhi oleh Roh Kudus, Ibu Kawulur dalam sejarah GPDI. Dan pada satu saat ini di tahun 20-an ya, 1920-an, Ibu Kawulur memasuki satu area di mana dia sebetulnya tidak boleh masuk. Mengapa? Karena area itu adalah daerah isolasi kusta, bagaikan isolasi COVID, bagaikan isolasi cacar atau apa itu. Maka Ibu Kawulur yang sangat sederhana itu memasuki daerah tersebut. Maka ketika ditanya, ibu tidak boleh masuk di sini, dan dia bilang kenapa? Dia bilang ini adalah daerah pencemaran penyakit kusta. Dia bilang saya tidak apa-apa, saya dikirim di sini sama Roh Kudus. Roh Kudus mengirim saya ke sini. Kalau begitu, ibu tidak takut untuk tertular? Tidak, saya tidak takut. Nah, kalau begitu, bolehkah ibu mendoakan saya? Ini orang kusta bertanya gitu. Ini tahun 20-an ya, bukan dalam dunia medis yang sudah maju. Lalu Ibu Kawulur itu mendoakan orang kusta itu dengan apa adanya, dengan kuasa Roh Kudus. Dia tidak bisa berdoa. Dia tidak bisa berdoa. Dia cuma bisa berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, datanglah kuasa, kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Dan orang itu gimana? Gitu ya, sembuh. Ibu Kawulur tidak pernah berdoa, tidak pernah belajar berdoa, tapi dia mengingat akan doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu ternyata cukup, saudara. Kita tidak perlu yang katakanlah yang hebat-hebat fenomen. Iman kitalah yang memindahkan gunung. Iman kitalah yang menyelamatkan orang. Dan dalam nama Yesus, iman kitalah yang membangkitkan orang. Orang itu sembuh, dan Ibu Kawulur menjadi tokoh GPDI yang sangat disegani. Kemudian dia kembali dengan suaminya ke Manado. Di sana dia terus meneruskan pekerjaan Tuhan, dan pada akhirnya itu diteruskan oleh Paulus Lumoindong. Kalau nggak salah masih keturunan pendeta Lumoindong sekarang ini. Yang ingin saya bawakan, hamba yang ingin Tuhan berikan kepada saudara, saya tidak berarti yang ingin Tuhan berikan kepada saudara, bahwa pada hari Pentakosta maka semua
yang pernah dibicarakan di dalam gereja tidak akan berarti bila ada perpecahan, bila ada perselisihan, bila ada salah. Tapi kuasa Roh Kudus pada hari ini membawa saudara melupakan apa yang ada di belakang dan mulai dengan anggur baru, mulai dengan sukacita baru, dan kita menjadi satu di satu tempat dengan keiaan seperti di Korintus 1-10 itu seperti dibawakan hamba Tuhan minggu lalu, ya, bahwa itu adalah panggilan kita. Dan berikutnya kita akan cepat saja. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, dari Jawa, dari Sunda, dari mana. Kemudian berikutnya, terima kasih untuk media. Kita orang Parsia, media Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Berikutnya 10 dan 11, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah lain Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, dalam bahasa mereka sendiri, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Mandarin, bahasa Belanda, di sini tadi ya, bahasa Jawa. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu adalah hari Pentakosta. Kita diundang, dipanggil, diutus untuk memberitakan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan Yesus. Setelah kita diselamatkan, kita dibaptis, kita diutus untuk ke pelosok-pelosok sini. Saya sadar bahwa di sini tidak bisa secara bebas untuk mengabarkan Injil, tetapi tidak itu berarti bahwa kita harus membawa Alkitab. Kita cukup saling mengasihi, mulai dari sini, agar tidak ada perselisihan apapun kecuali satu keiyaan di satu tempat di mana kita dipanggil dan dipenuhi oleh api-api dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk dibagi. Asungkara kalau ada kesembuhan. Berikutnya, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini ya? Orang-orang di luar sana, di luar batas sini, tidak mengenal saudara. Lewat pun tidak mengenal saudara. Namun begitu saudara berbunyi-bunyi, berkata-kata, bersorak-sorak, berdansa-dansa seperti tadi itu, main band di depan dan seterusnya, baik di jalanan, di pertigaan, di pasar, di Amlapura, di depan SBPU, menari-nari di sana, bernyanyi-nyanyi dalam bahasa Batak, dalam bahasa Bali, dalam bahasa itu, orang akan melihat ini orang apa ini, orang gila kan? Apakah kesurupan, kesehatan masuk setan, ataukah kita berbeda? Begitu kita keluar di sana dan orang melihat kita berbeda. Kenapa? Karena hari ini, karena dulu kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita terlihat bersorak-sorai, terlihat ceria, terlihat memuji-muji Tuhan kita. Terakhir, ini sudah. Oh ya, ini terakhir 13. Ada orang yang menyindir. Tadi saya sudah ada anggur baru, slok kita. Kalau bahasa Manado itu kita biasa itu. Kalau di sini di Bali susu putih itu, tuak. Jadi itu kecil lagi tuak. Orang di luar sana ketika melihat kita bersorak-sorai, memuji Tuhan dan
memberikan kasih kepada mereka yang tidak mengenal Yesus. Mereka, ini orang apa ini? Apakah dia kerasukan setan atau bagaimana? Ataukah dia minum anggur baru? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebab kalau di bahasa Inggris itu ada anggur baru ya, kalau di sini anggur manis, anggur pahit, anggur apa, pokoknya anggur itu ada alkoholnya, dan kalau kita terlalu banyak minum kita bisa mabuk. Tapi Petrus pada waktu itu di berikutnya 14 dan seterusnya itu dia menjelaskan bahwa mana mungkin jemaat GPD Amlapura ini mabuk anggur manis, mabuk anggur baru, mabuk alkohol pada jam 10:30, mulai dari jam 9. Tidak ada orang, mungkin ada orang yang mulai minum dari pagi, ada. Tetapi tidak ada. Maksudnya di sini kita harus berbeda, kita harus saling mengasihi, kita harus bersatu, satu keyaan, satu tempat di mana kita berkumpul, yaitu rumah Tuhan di sini, dan di mana kita kemudian setelah dari minggu itu memperlihatkan kehidupan kita tidak hanya hari Minggu, tetapi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya, memperlihatkan diri kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini atau 2000 tahun yang lalu. Jadilah berbeda, jadilah berkat, jadilah kasih, jadilah saluran kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya pada waktu itu. Dan terakhir, Ibu Gembala akan, menurut yang diberitakan kepada saya, akan menghadapi katakanlah operasi ya, pada minggu yang akan datang atau pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Maka walaupun sebagai Ibu Gembala Tuhan, firman Tuhan ini adalah untuk Ibu Gembala hari ini. Firman Tuhan ini adalah untuk Bapak Gembala sidang di sini, pimpinan sidang ini. Terima kasih untuk pelayanan sampai pada hari ini. Dan andai kata mengalami apapun di kemudian hari besok atau lusa atau hari yang akan datang atau minggu depan, percaya tidak sia-sia pemberitaan firman Tuhan selama ini. Tidak sia-sia saudara datang ke rumahnya bersatu dalam satu kesetiaan, dalam satu iman, dalam satu kesetiaan, dan di dalam satu hati dan jantung, dan dalam satu misi. Sebab di sini ada yang bisa bahasa roh. Maaf tadi saya belum tanyakan. Ada yang bisa berbahasa roh, berbahasa lidah? Tidak apa-apa. Firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa Anda tidak kurang menjadi orang Pentakosta, orang karismatik, orang itu karena tidak berbahasa roh. Tidak kurang sedikit pun. Andai kata memiliki kasih, andai kata memiliki kebenaran firman Tuhan, dan memiliki misi untuk disebarkan, untuk dibagikan. Bahasa-bahasa yang tadi dibacakan bukan untuk menjadi satu fenomena berbahasa lidah. Sebagian besar daripada GPDI percaya bahwa berbahasa roh itu hanya baik andai kata ada penterjemah. Kalau tidak ada penterjemah maka itu akan sulit sekali untuk orang lain mengerti. Dan andai kata siapapun yang berbahasa roh di depan sini, maka seyogyanya agak ada penterjemah. Namun karena itu adalah pribadi, bahasa masing-masing, bahasa sendiri, bahasa asing, maka sulit sekali untuk menerjemahkan, karena kecuali Roh Kudus itu. Kembali kepada bahasa. Hari ini semoga ada kasih Kristus di samping kuasa Kristus, kuasa Allah Bapa yang Anda rasakan. Sia-sia pemberitaan firman kalau tidak Anda bawa pulang, bahwa ada pemulihan. Kepada bapak-bapak yang di sini duduk manis-manis, coba lihat ke istri, coba lihat ke siapa itu. Apakah ada
penyesalan ini waktu lalu, ada kesalahan, ada dosa, ada salah pengertian. Hari ini mintalah maaf pada istri, kepada mami, anak. Andai kata pernah kurang ajar kepada ibu atau bapak, hari ini adalah pemulihan kuasa Roh Kudus. Tidak hanya berbahasa lidah atau berbahasa roh, tetapi keselamatan dari semua orang, kesatuan keiaan di dalam jemaat di sini. Ampuni ibu-ibu demikian. Andai kata Anda pernah ngomel-ngomel, cerewet dan ini dan itu dan sebagaimana biasanya, maaf, ini pengalaman saya sendiri. Istri saya nggak tahu akan lihat atau tidak. Maka hari ini adalah kuasa Roh Kudus, adalah waktu untuk mengampuni, untuk menerima kekurangan-kekurangan pasangan kita, kekurangan-kekurangan orang tua kita, dan juga cucu kita maupun orang kita. Oke, demikianlah. Semoga hari Pentakosta di GPDI Amlapura ini menjadi satu hari di mana kita bersama-sama sehati, sepikir, sekeiaan, kemudian dikirim keluar dengan bahasa kita masing-masing, bila mungkin untuk memberitakan, tidak mutlak harus dengan Alkitab, tetapi dengan kasih sayang kita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mereka akan bertanya-tanya, apakah Anda minum anggur manis? Apakah Anda minum anggur muda, baru? Tidak. Saya membagi kasih cinta ini oleh karena saya telah diselamatkan terlebih dahulu, dan saya kembali untuk menyelamatkan. Kepada Mama Sen, semoga merasa bahwa ada kuasa Roh Kudus di dalam ini, ada kesembuhan. Ingin saya undang untuk berdiri dan untuk berjalan, tetapi bukanlah tempat saya di sini, tetapi dalam nama Yesus, Mama Sen bisa jalan. Ya. Itu adalah kemudahan. Kursi roda itu adalah kemudahan. Tetapi dalam nama Yesus berjalan. Ya. Kasih lihat bahwa saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan oleh pendeta, bukan apa. Roh Kudus hari Pentakosta ini berjalanlah. Ya. Kursi roda itu adalah kemudahan. Tapi turun dari mobil, tidak usah naik tangga, tapi berjalanlah. Berikan saya sembuh. Saya berjalan oleh karena curahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hari ini juga engkau diselamatkan, Mama Sen. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu dalam doa masing-masing dan doa bersama di dalam satu kesatuan di gereja ini. Tidak ada sedikit pun ada permasalahan, ada perselisihan. Bila pun ada, itu adalah bahasa kita masing-masing yang harus diterima. Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, agar kami layak menerima kuasa Roh-Mu yang kudus untuk disampaikan kepada lain. Ampunilah segala dosa kami, agar kami boleh memulihkan hubungan kami antara anak dan orang tua dan anak, suami dan istri, istri dan suami, mertua dengan menantu, agar ada pemulihan pada hari ini juga, oleh karena masing-masing menyatakan maaf dan menyatakan minta maaf, sehingga semua terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus yang tercurah pada hari ini dan 2000 tahun yang lalu. Hamba-Mu berdoa agar seluruh persiapan untuk operasi untuk Ibu Gembala boleh Kau pimpin dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, termasuk pembiayaan, termasuk perawatan, termasuk kesembuhan, dan yang terpenting bahwa Ibu Gembala di dalam posisi apapun di rumah sakit maupun di dalam perawatan itu boleh memberitakan firman Tuhan dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Manado, dalam bahasa Bali, dalam bahasa Indonesia, dan mengucap syukur, dan tidak ada kesakitan maupun penderitaan, agar semua boleh berjalan oleh karena iman daripada Ibu Gembala dan Bapak Gembala di sini. Jemaat,
agar ini juga terjadi pada kita masing-masing yang datang, bahwa api-api yang menyala itu turun dan dicurahkan kepada kita, dan kita dapat melihat api-api itu di orang lain di samping, karena kita tidak bisa melihat api itu di atas kepala kita, tetapi orang kita melihat api-api, karena itulah Roh Kudus. Dan masing-masing dilahirkan berbeda, masing-masing kita berbeda memang. Dan kalau andai kata kita bisa menerima perbedaan itu, maka kita menjadi satu di dalam Tuhan Yesus, dalam satu dalam Roh Kudus, dalam satu dalam Bapa di surga. Dan doa ini kami panjatkan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ada pada hari Pentakosta ini. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Nyanyikan pujian ini. Kita menandakan tangan kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Izinkan Tuhan yang menjamah hati dan hidup saudara. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Roh Kudus, Kau hadir.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Dan puja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar Engkau menjawab Rohmu bekerja Tuhan. Engkau akan perkara-perkara yang dahsyat yang luar biasa. Engkau ada di tengah-tengah kami dan pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamah setiap hati kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat urapan Roh Kudus. Berpuja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami yakin Tuhan melawati kami, menjamah setiap hidup kami, memberkati semua kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Diberkati. Diberkati hamba-Mu. Diberkati seluruh jemaat Tuhan. Diberkati. Glory bernama Yesus. Terpujilah karena terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.